Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam klasik. Di sini saya Mira Prastika dari kelas Pendidikan Agama Islam A semester 4 akan membawakan materi mengenai 3 kerajaan besar dari kerajaan Mughal untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Berdirinya kerajaan Mughal. Sebelum Islam masuk di India sekitar 6.000 sampai 5.000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang dari Asia Barat ke India dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Kemudian pada abad 6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras atau India Utara dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mawahir yang mempelopori lahirnya agama Jaina. Ajaran ini kemudian melebur dalam agama Hindu. Pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilavastu di kaki gunung Himalaya dan menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Sementara agama Hindu adalah agama yang paling penting dan banyak dianut oleh rakyat India. Hampir semua raja yang sedang berkuasa menganut agama tersebut. Sejarah awal masuknya Islam di India dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, dinasti Umayyah, Ghaznawi, dan Ghuri. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mulai tahun 610 Masehi, pedagang-pedagang Arab yang telah menganut Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka berdagang sambil berdakwah. Pada masa ini, Ceraman Perumal, Raja Kadangalur, dari pantai Malabar telah memeluk Islam dan menemui Nabi. Inilah sejarah awal masuknya Islam di anak benua India. Pada masa Umar bin Khattab pada tahun 643 sampai 644 Masehi, Panglima Mughira menyerang Sind, tetapi gagal dikarenakan tentara Arab kurang ahli perang di laut dibandingkan di darat. Pada tahun ini pula Abdullah bin Ammar Robi sampai ke Mekran untuk menyiarkan Islam dan memperluas daerah kekuasaan Islam. Pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dikirim utusan ke wilayah India untuk menyelidiki adat istiadat dan jalan-jalan menuju India. Inilah awal mula Islam menyebar ke India melalui jalan darat. Pada masa Muawiyah I terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Atas izin Khalifah Al-Walid, ia mengirim Muhammad bin Qasim pada usianya 17 tahun. Untuk memimpin pasukan. Dalam waktu 4 tahun lebih, Sind dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai. Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik. Setelah itu, ada 9 orang gubernur dapat tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti Ghazni. Pada tahun 1192 Masehi, ia memenangkan peperangan Tarain II melawan persekutuan raja-raja India yang dipimpin oleh Prithviraj dan menguasai Delhi, Meerut, dan Agra. Pada tahun 1193 Masehi, ia menaklukkan Qanauj dan menunjuk panglima perang dan hamba sahayanya, Aibak, sebagai wakil tetap di India yang berpusat di Delhi. Aibak dapat menaklukkan Oudh dan Benaras. Penaklukan berlanjut pada tahun 1195 Masehi ke Gwalior, 1196 Masehi ke Gujarat, 1201 Masehi ke Kalinjar. Di samping itu ada pula hamba sahayanya yang bernama Bakhtiar Khilji yang merampas negeri Bihar dan Bengala, sekarang Bangladesh, dari kerajaan Magad atau Buddha pada tahun 1194 Masehi. Sepeninggal Muhammad Ghuri, naiklah Kutubuddin Aibak yang merupakan bekas budak dan panglima perang Ghuri yang memberi letter of manumission atau merdeka dari perbudakan. Aibak mendapat gelar sultan pada tahun 1206 Masehi. Sejak itu berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk, Kholji, Tughluk, Sayyid, dan Lodi. Muhammad Shah memimpin selama 12 tahun. Ia digantikan oleh anaknya Alauddin Alam Shah yang merupakan raja terakhir dan terlemah dalam dinasti Sayyid. Ia secara sukarela menyerahkan tahtanya kepada Bahlul Lodi. Bahlul Lodi naik tahta pada tahun 1451.
Sultan Lodi adalah satu-satunya Sultan Delhi yang berasal dari suku bangsa Patan. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadi pertempuran yang dahsyat di Panipat antara Babur dan Ibrahim Lodi. Pasukan Lodi berjumlah 1.000 kekuatan tentara dengan 1.000 pasukan gajah. Sedangkan tentara Babur hanya berjumlah 25.000. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Walaupun pasukannya lebih kecil jumlahnya, barangkali karena keperkasaan yang diwarisi leluhurnya serta prajuritnya yang terlatih dan loyal, Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran. Setelah Babur memperoleh kemenangan, ia beserta pasukannya memasuki kota Delhi untuk menegakkan pemerintahan. Dengan ditegakkannya pemerintahan Babur di kota Delhi, maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Kemajuan kerajaan Mughal. Kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Mughal merupakan sumbangan yang berarti dalam menciarkan dan membangun peradaban Islam di India, karena sejak awal abad 9 sampai dengan pertengahan 19, dinasti Islam berkembang di India. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain, yang pertama bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik atau toleransi universal. Sistem sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah sistem Islam. Di sisi lain, terdapat juga ras atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah Din Ilahi dan Mansab Dari. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi dalam sistem distrik-distrik. Setiap distrik dikepalai oleh Sipah Salar dan subdistrik dikepalai oleh Faujdar. Dengan sistem inilah pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Yang kedua, bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian. Pada masa ini, penanganan pertanian sangat diperhatikan secara terstruktur, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Wilayah terkecil disebut deh, dan beberapa deh tergabung dalam Bargana. Setiap komunitas petani dipimpin oleh mukadam. Melalui mukadam inilah pemerintah berhubungan dengan petani. Di samping pertanian, pemerintah juga memajukan industri tenun. Hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lain-lain. Pada masa Jahangir, banyak investor asing yang diizinkan menanamkan investasinya seperti mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Yang ketiga, bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menunjukkan ciri ini antara lain benteng merah, istana-istana, makam kerajaan, dan yang paling tujuh, keajaiban dunia yang dibangun oleh Syekh Jehan khusus untuk istrinya, Nur Mahal, yang cantik jelita. Cintanya terhadap seorang wanita yang menyebabkan penciptaan Taj Mahal. Bangunan lain yang bermotif sama adalah Masjid Raya Delhi yang berlapis marmer dan sebuah istana di Lahore. Kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kebudayaan ditampakkan adanya bentuk perpaduan antara unsur Islam dengan Hindu. Bentuk ini misalnya dapat dilihat secara jelas pada arsitektur dan lukisan pada beberapa benteng dan istana di Ajmer, Agra, Allahabad, Lahore, dan Fatehpur Sikri. Sejumlah bangunan dinding yang berkelok-kelok untuk menyangga bagian atap, bentuk-bentuk zumurpik, motif lonceng dan rantai, dan sejumlah sarana lainnya, seluruhnya telah digunakan dalam konstruksi bangunan masjid dan istana zaman sebelumnya. Kubah yang lahir dari tradisi arsitektur Muslim dipakai baik untuk masjid maupun kuil. Bidang sastra juga menonjol. Banyak karya sastra yang diubah dari bahasa Persia ke bahasa India. Pada masa Akbar berkembang bahasa Urdu yang merupakan perpaduan dari berbagai bahasa yang ada di India. Bahasa Urdu ini kemudian banyak dipakai di India dan di Pakistan sekarang. Sastrawan Mughal yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayasi dengan karya monumentalnya Padmavat, sebuah karya alegoris yang mengandung kebajikan jiwa manusia. Sastrawan lain adalah Abu Fadil yang juga sejarawan.
Karyanya berjudul Akbar-Nama Ain-e-Akbari yang mengupas sejarah Mughal berdasarkan figur pimpinannya. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan daulah-daulah sebelumnya. Yang lebih maju justru bidang seni syair dan seni arsitektur. Sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan, Istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Hal ini karena adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan serta ulama. Aurangzeb misalnya memberikan sejumlah besar uang dan tanah untuk membangun pusat pendidikan di Lucknow. Di tiap-tiap masjid memiliki lembaga ingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan, didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa I-Alamgir. Kemunduran dan kehancuran Mughal. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Ada dua faktor kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Yang pertama, faktor internal. Tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Ketidakjelasan suksesi menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Akibatnya perebutan kekuasaan melalui kekerasan dan bahkan perang saudara sering tidak terhindarkan lagi. Misalnya Aurangzeb, ia menjadi raja setelah melakukan perang saudara dengan melibatkan banyaknya pangeran seperti Murad, Syuja, dan Sikoh. Yang kedua, faktor eksternal. Adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Selain akibat dari kebijakan politik dan ekonomi para penguasa Mughal, seperti puritanisme dan pungutan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai kegemaran hidup mewah dan boros para penguasa. Kemungkinan juga boleh sebab-sebab lain, seperti perasaan dendam kesumat sebelumnya berkaitan dengan penaklukan kota Kitor oleh Sultan Akbar 1556 sampai 1605 Masehi yang memusnahkan seluruh penduduknya berjumlah 30.000 jiwa. Bukti dan karya budaya sejarah dari kerajaan Mughal. Seperti halnya daulah Islamiyah lainnya yang pernah berkuasa, dinasti Mughal juga menorehkan banyak kemajuan dalam berbagai bidang. Berbagai kemajuan yang telah ditorehkan kerajaan Islam tersebut hingga kini masih bisa disaksikan dalam wujud bangunan-bangunan peninggalan. Yang pertama, Fatehpur Sikri. Yang kedua, Taj Mahal. Yang ketiga, Lal Kila atau Benteng Merah. Yang keempat, Masjid Moti. Dan yang kelima, Masjid Badsahi.